Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Kusrini SPD CGP Angkatan 5, berasal dari TK Baru Ulung Karangduren Pakir Saji Malang. Di sini saya akan menyampaikan tentang supervisi akademik melalui konsep coaching, di mana konsep coaching secara umum menurut ICF mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coaching untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Adapun elemen penting dalam coaching adalah 1. Mendengarkan secara aktif, menanyakan pertanyaan berbobot, memancing ide, dan memfasilitasi pertumbuhan coaching, di mana coaching benar-benar sarana pemberdayaan potensi, dan tujuan coaching adalah mengantarkan seseorang dari kondisi yang dia alami saat ini ke kondisi baru yang lebih baik. Kemudian coaching dalam konteks pendidikan adalah proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid, di mana di sini terjadi koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 2.3, di mana Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh karena itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat, di mana murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Di sini sistem among ing ngarsa sung tulodo ing Mateo Mangunkarso Tut Uri Handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Dalam ruang kemerdekaan belajar, proses coaching juga merupakan proses untuk mengaktifkan kerja otak coach dan coachee. Pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat membuat coachee melakukan metakognisi. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan dalam proses coaching juga mendorong coachee berpikir secara kritis dan mendalam, yang bermuara pada coachee dapat menemukan kekuatan diri dan potensinya untuk terus dikembangkan secara berkesinambungan atau menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Pengembangan kekuatan dan potensi diri inilah yang menjadi tugas seorang coach atau pendidik atau pamong. Apakah pengembangan diri seorang coachee cepat, perlahan, atau bahkan berhenti adalah tanggung jawab seorang coach. Pengembangan diri baik seorang coach atau coachee dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Tujuan dari supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk dapat melakukan itu diperlukan paradigma berpikir bertumbuh dan keberpihakan kepada murid. Apapun pendekatan yang digunakan untuk pengembangan kompetensi, kesemuanya diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Adapun paradigma berpikir coaching, yang pertama adalah fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching adalah pertama kemitraan, kedua proses kreatif, ketiga memaksimalkan potensi. Di sini yang dimaksud kemitraan adalah posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar dari dirinya sendiri. Coach bisa berbagi mengenai pengalamannya yang terkait dengan topik pengembangan coachee jika diminta oleh coachee sebagai salah satu sumber belajar bagi coachee. Sedangkan yang dimaksud proses kreatif di sini adalah
coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Hal ini tergambar dalam prinsip coaching yang kedua, yaitu proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir kunci, memetakan dan menggali situasi kunci untuk menghasilkan ide-ide baru. Sedangkan prinsip coaching yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Pertanyaan yang bisa dilontarkan oleh kita kepada rekan sejawat untuk bergerak maju adalah sebagai berikut. Jadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Kemudian, kapan Bapak Ibu akan melakukannya? Kemudian, bagaimana Bapak Ibu memastikan ini bisa berjalan? Kemudian, siapa yang perlu dimintai dukungan? Kemudian ada pertanyaan yang bisa dilontarkan oleh kita kepada rekan sejawat kita untuk meminta mereka menyimpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari percakapan kita barusan? Kemudian, apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita barusan? Dalam modul ini juga terjadi koneksi antar materi antara modul 2.3 dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif, inovatif, mandiri, reflektif, dan berpihak pada murid. Prinsip dan paradigma berpikir coaching ini sangat bisa digunakan dalam proses supervisi, agar semangat yang lebih mewarnai proses supervisi adalah semangat yang memberdayakan, bukan mengevaluasi, di mana kita ketahui bersama bahwa supervisi akademik memiliki tujuan untuk mengevaluasi kompetensi mengajar guru dan proses belajar di kelas. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengevaluasi dan juga sekaligus memberdayakan? Costa dan Cornerstone 2016 menyampaikan bahwa kita bisa memberdayakan guru melalui coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi yang interaksinya bergantung kepada tujuan dan hasil yang diharapkan. Namun, posisi awal yang kita ambil adalah posisi sebagai seorang coach sebelum kita mengetahui tujuan dan hasil yang diharapkan oleh guru yang akan kita berdayakan. Oleh sebab itu, prinsip dan paradigma berpikir coaching ini perlu selalu ada sebelum kita memberdayakan seseorang. Adapun kompetensi inti coaching yaitu yang pertama, kehadiran penuh atau present, 2, mendengarkan aktif, 3, mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam kehadiran penuh artinya kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kunci atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Selain itu, menghadirkan diri sepenuhnya atau present penting dilatih agar kita bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang kunci. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama percakapan coaching dilakukan. Kemudian, kompetensi inti yang kedua yaitu mendengarkan aktif, di mana salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. Dalam hal ini, seorang coach harus dapat mengesampingkan agenda pribadi atau apa yang ada di pikirannya termasuk penilaian terhadap coachee. Kemampuan mendengarkan aktif atau menyimak perlu dilatih untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh coachee dan memahami keseluruhan makna yang bahkan tidak terucapkan. Untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot.
Dalam melakukan percakapan coaching, keterampilan kunci lainnya adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, berikut adalah dan yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Setelah mempelajari bagaimana mendengarkan aktif, berikut ini adalah salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif, yaitu rasa, yang diperkenalkan oleh Julian Treasure. Di mana R yang pertama yaitu receive, perhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. Kemudian A, appreciate, beri sinyal Anda mendengarkan seperti oke, ya, mengangguk, dan kontak mata. Kemudian as, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Kemudian S, summarize, yaitu rangkum yang Anda tangkap menggunakan kata kunci. Acuan interaksi antara pemimpin pembelajaran dan rekan sejawat dibutuhkan kemampuan seorang coach untuk dapat menavigasi tujuan dan arah percakapan yang dibutuhkan coachee dengan menggunakan acuan interaksi sebagai berikut. Pertama, percakapan untuk perencanaan. Kedua, percakapan untuk pemecahan masalah. Ketiga, percakapan untuk berefleksi. Dan yang keempat, percakapan untuk kalibrasi. Acuan umum sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu melalui alur Tirta, di mana T yaitu tujuan, menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Kemudian I, identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. Kemudian R, rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Yang keempat, TA, yaitu tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, ada dua paradigma utama yang menjadi landasan kita menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Setiap kepala sekolah dan pemimpin pelajaran seyogyanya berfokus pada peningkatan kompetensi pendidik dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid, yang bertujuan pada pengembangan sekolah sebagai komunitas praktik pembelajaran. Seorang supervisor memahami makna dari tujuan pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Tujuannya yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan. Adapun siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Pra-observasi yaitu merupakan percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Observasi adalah aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Kemudian pasca observasi, yaitu percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Proses percakapan bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depan. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.3. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.